Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kita kaji kitab Sunan At-Tirmidzi di bab yang awal, Kitabut Thaharah. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, babu ma jaa la tuqbalus sholatum bi ghairi tuhurin. An Rasulillah, saking Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, babu majaa, babu tawi iki iku bab ma nerangaken apa bab jaa kang teka apa ma nggih punika la tuqbalu salatun, la tuqbalu ora den trimo apa salatun salat bi ghairi tuhurin, kelawan sakliyane suci, kelawan tanpa bersuci. Bab niki nerangaken bahwasanya tidaklah akan diterima salat seseorang bi ghairi tuhurin, kecuali dengan bersuci. Artinya bahwa bersuci merupakan syarat dari diterimanya sholat kita. Dan ini di awal kitab Sunan At-Tirmidzi menerangkan bahwa masalah toharoh itu betul-betul sangat penting, sangat urgent. Baik di dalam masalah ubudiyah tentang ibadah kita maupun di dalam masalah untuk kesehatan kita. Maka Kitabut Thaharah, kitab yang menjelaskan masalah bersuci ini ditempatkan di bab yang paling awal karena memang sangat penting. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai at-tawwabin. At-tawwabin ini adalah orang yang mensucikan diri, bersuci dari maksiat, dari dosa, dari perkara-perkara yang kaitannya dengan dosa. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah juga mencintai orang-orang yang mutahhir, orang-orang yang disucikan, orang-orang yang bersuci dengan toharoh, yaitu ketika seorang punya hadas besar maka harus ditoharoi dengan mandi. Sedangkan orang yang punya hadas kecil harus ditoharoi, harus disucikan dengan berwudu. Maka baik toharoh jasadi yang dengan air, yaitu wudu ataupun mandi, atau toharoh dari perkara-perkara dosa, ini adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi diawali dengan Kitabut Thaharah, kitab yang menjelaskan masalah bersuci. Hadis yang pertama, hadatsana Qutaibah Ibnu Sa'idin, hadatsana Abu Awanah an Simak bin Harbin, wa hadatsana Hannadun, wa hadatsana Waqi'un an Israil an Simakin an Mus'ab bin Sa'din an Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, hadasana sampun nyritakaken na ing kita Qutaibah, yaitu Qutaibah bin Sa'id, hadasana telah menceritakan kepada kami Abu Awanah, yaitu Abu Awanah, an Simak bin Harbin, dari Simak bin Harbin, wa hadasana, dan telah menceritakan kepada kami Hannadun, yaitu Hannad,
Haddatsana Waqi' dan telah menceritakan kepada kami Waqi'. An Israil, an Shimakin, an Mus'ab ibni Sa'din, an Ibni Umar, dari Ibnu Umar. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. La tuqbalu ora den trimo apa salatun salat bi ghairi tuhurin kelawan tanpa sesuci, wala shadaqatun lan ora den trimo apa shadaqatun sedekah min ghululin saking perkara-perkara kang cidra atau hal yang bisa ada cacatnya, ada celaknya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah sangat jelas di dalam hadis ini diterangkan tidak diterima sholat seseorang dengan tanpa bersuci. Wala shadaqatun, dan tidak juga diterima sedekahnya seseorang min ghululin, dari cidro. Cidro itu artinya celah atau ada penyakitnya. Apa yang menjadi penyakitnya sedekah? Diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau batalkan sedekahmu. Jangan engkau rusak sedekahmu. Dengan cara apa? Bil manni wal adza, dengan cara dicerita-ceritakan. Jadi sedekah yang dicerita-ceritakan, yang diumum-umumkan, yang dikabar-kabarkan dengan niat bahwa supaya dirinya menjadi orang yang terkenal dengan riya, ini adalah sedekah yang cacat, sedekah yang tidak diterima oleh Allah, bahkan ini menjadi batal. Bil manni wal adza, dan juga menyakiti hati orang yang menerimanya. Jadi ini dua penyakit yang menjadikan sedekah itu menjadi ghulun, menjadi ghulul, menjadi berpenyakit sehingga batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambarannya di dalam Quran, famathaluhu kamathali safwanin alaih. Orang yang sedekah tetapi dia menceritakan sedekahnya atau dengan cara yang tidak baik sehingga menyakiti hati orang yang menerimanya. Famathaluhu kamathali safwan. Perumpamaan orang demikian ini seperti ada batu yang besar, yang licin, yang di atasnya ada turab, ada debu, fa'asobahu wabilun, kemudian diguyur dengan air yang sangat deras. Fatarokahu solda, maka tidak akan ada bekasnya sedikit pun. Ini gambaran orang yang sedekah, kemudian sedekahnya itu dicerita-ceritakan atau menyakiti hati orang yang menerima. Gambarannya seperti batu licin, kemudian di atasnya ada debu, diguyur dengan air yang sangat deras. Fatarokahu solda, maka tidak ada bekasnya sama sekali. Maka di dalam hadis ini disampaikan wala shadaqatun, dan tidak diterima atau sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala min ghululin, dari sedekah yang demikian, yang ada celahnya. Qala Hannadun fi hadisin, qala wisdawu sapa Hannadun fi hadisihi, ing dalam hadis, illa bituhurin, kecuali dengan bersuci. La tuqbalu sholatun illa bituhurin. Dalam hadis redaksinya, tidak diterima sholat seseorang kecuali dengan bersuci. Qala Abu Isa, qala wisdawu sapa Abu Isa, hadzal hadisu, hadza utawi iki al hadisu, hadis as-sahhu, hadis kang paling sahih, syai'in as-sahhu luwih sahih, luwih bener, syai'in fi hadil bab, ing dalam ikilah bab, wa ahsanulan luwih baik, luwih apik dibandingkan dengan hadis yang lain. Wa fil bab, lan ing dalam bab iki, an abil malihi, an abihi wa abi Hurairah wa Anas. Wa abul malihi ibnu Usamah ismuhu Amir
wa yuqalu Zaid bin Usamah ibnu Umair al-Muhali al-Hudhali. Babu ma jaa fi fadlit tuhur. Babu utawi ikulah bab ma perkara jaa kang teka apa ma fi fadlit tuhur ing dalem nerangaken keutamaane bersuci. Hadis yang kedua ini menjelaskan tentang keutamaan bersuci. Hadatsana Ishaq ibni Musa al-Ansari. Hadatsana Ma'nu bin Isa al-Qazzazu. Hadatsana Malik ibnu Anas. Wa hadatsana Qutaibah an Malik an Suhail ibni Abi Salih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala mundawu sapa Kanjeng Nabi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh idza tawaddu al abdul muslimu. Idza tawaddu tatkalane wudu sapa al abdu hamba al muslimu kang muslim. Awil mukminu utawa hamba kang iman. Fa ghassala wajhahu mongko nuli basuh wajhahu ing wajahe abd. Kharajat mongko metu min wajhihi saking wajahe abd kulla khati'atin saben-saben keelekan. Nazara ilaiha kang wis ningali ilaiha maring khati'at bi'ainaihi kelawan mripate abd ma'al ma'i bareng sartane banyu. Au ma'a akhiri qatril ma'i utawa sarta akhire tetesan al-ma'i banyu. Au nahwa dzalik utawa sapadane mengkono-mengkono. Wa idza ghassala yadayhi lan tatkalane masuh sapa abad yadaihi ing astone abad kharajat mongko metu min yadaihi saking tangane abad kulla khati'atin saben-saben dosa saben-saben keelekan batosyatha kang nabok kang ngusap yadahu ing tangane abad ma'al ma'i bareng sartone banyu. Au ma'a akhiri qatril ma utawa sarta akhire tetesane banyu. Hatta yakhruja naqiyan hingga metu naqiyan dosa-dosa kotoran-kotoran min dzunubin saking pira-pira dosa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam bab ini diterangkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, idza tawaddu al abdul muslim, ketika seorang muslim itu berwudu, awil mukmin atau seorang yang beriman itu berwudu, setiap kali wudu faghsala wajahu, ketika dia membasuh wajahnya, itu semua dosa-dosa kulla khati'ah, semua kesalahan, semua dosa-dosa itu kharajat min wajhi, keluar dari wajahnya. Jadi ketika membasuh wajah, semua dosa-dosa yang disebabkan dari wajah, baik itu dari dosa sebabkan oleh mata dan lain sebagainya, itu semuanya keluar berbarengan dengan tetesan air ketika kita membasuh muka. Begitu juga ketika idza ghassala yadayhi, ketika membasuh tangan, juga demikian kharajat min yadayhi kulla khati'ah, maka akan keluar dosa-dosa, kesalahan-kesalahan berbarengan dengan kita membasuh kedua tangan kita. Jadi berbarengan dengan tetesan-tetesan air yang kita basuh ke tangan, semuanya rontok, dosa khilaf kesalahannya menjadi hilang, keluar semua. Maka setelah kita melaksanakan wudu, itu dosa-dosa kita, dosa-dosa kecil, insya Allah sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara fadilatut tuhur, keutamaan dari bersuci. Maka insya Allah mudah-mudahan bukan hanya
dari unsur dosa yang keluar yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga unsur-unsur yang lain yang berkaitan dengan kesehatan kita. Apalagi sekarang sedang marak dengan virus corona, maka insya Allah kalau melihat daripada hadis Rasulullah SAW, idza tawaddu'al abdul muslim, ketika seorang muslim itu berwudu, maka kharajat akan keluar insya Allah virus-virus, bakteri-bakteri yang menempel di wajah kita, menempel di tangan kita, semuanya bersih, sehingga kita insya Allah mudah-mudahan tidak terjangkiti dengan penyakit-penyakit zahir maupun penyakit-penyakit batin. Insya Allah. Kita akhiri majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.